Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam rangka aksi puasa Paskah, maka akan dibagikan celengan aksi puasa Paskah untuk jemaat GKJ WPM Semarang melalui blog masing-masing. Celengan aksi puasa Paskah akan dimulai pada Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 dan akan dikumpulkan pada saat Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Untuk teknis pembagian celengan berbentuk dos, kami serahkan kepada kebijakan masing-masing blok. Demikian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Rabu Abu 17 Februari 2021. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, hari ini 17 Februari 2021 bersamaan dengan ibadah Rabu Abu, kita juga merayakan hari ulang tahun Sinode GKJ ke-90. Saat kita akan menghayati kerinduan hati untuk bisa saling berjumpa, saling menyapa, ternyata masih harus ditunda karena pandemi corona masih ada. Menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah ini, kita sambut seruan untuk bersekutu tanpa harus bertemu. Situasi ini pasti tidaklah mudah saat antara keinginan dan kenyataan yang tidak saling terhubung, antara kerinduan dengan perjumpaan yang masih terbendung, membawa kita pada pemaknaan hidup untuk belajar menyangkal diri, berupaya untuk tetap rendah hati sambil berbenah diri, agar hidup kita terarah dan berserah
hanya Tuhan yang maha murah. Marilah kita memulai ziarah hidup iman kita dalam sikap koyakkanlah hatimu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15-16. Pengakuan dosa. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Betapa rapuhnya kita di hadapan Allah. Kejadian 3 ayat 19b dinyatakan bagi kita, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Layak aku ternyata
Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan dan kefanaan kita. Dengan mengoleskannya di dahi, kita memohon pengampunan akan pertobatan kita. Abu yang diterakan di dahi menyatakan kerapuhan dan keberdosaan kita. Dan di hadapan Allah, kita mengakui dosa-dosa kita, maka sambutlah anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu, kami merasakan kekuatan di tengah berbagai macam kelemahan dan menjadikan kami menjadi lebih rendah hati karena Engkau tetap menyertai kami. Bersabdalah, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menerangi hati kami, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Seruan untuk bertobat. Pembacaan diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri dengan cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka,
Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengakuan dosa. Terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bacaan kedua, Paulus dalam pelayanannya. Pembacaan diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai dengan pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran.
dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memberkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, dan mengumpulkan harta. Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan dua peristiwa penting. Yang pertama, tepat pada hari ini, 17 Februari 2021, Sinode GKJ berulang tahun yang ke-90. Dan yang kedua adalah kebaktian Rabu Abu yang menandai awal masa Prapaskah kita tahun ini. Dan keduanya menjadi istimewa karena dilaksanakan di tengah pandemi. Bersyukur atas penyertaan Allah bagi perjalanan kita selaku gereja-gereja Kristen Jawa. Sarasehan atau seminar serta kebaktian diselenggarakan sebagai wujud syukur atas penyertaan Allah bagi kita selaku Sinode GKJ. Biasanya, dalam menyambut hari ulang tahunnya, Sinode GKJ menyelenggarakan tukar mimbar sinode. Biasanya juga, kita mengirim utusan ke gereja Kristen Jawa Sahabat untuk melayani sekaligus belajar dari pengalaman pelayanan gereja yang kita kunjungi. Dan biasanya kita pun akan menerima kunjungan balasan. Dalam saat-saat seperti itu, kita merasakan betapa luasnya, uniknya keberadaan gereja-gereja Kristen Jawa melampaui apa yang sebelumnya kita bayangkan. Melalui tukar mimbar sinode itu, kita merasakan betapa indahnya perjumpaan dan persaudaraan. Tahun ini, gereja kita tidak ikut dalam tukar mimbar sinode. Tentu dengan pertimbangan bahwa situasi masih belum memungkinkan untuk mengadakan pertemuan
dan mobilitas kita masih terbatas. Selain itu, secara khusus, tema Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa sesinode ini yang ke-90 adalah bersekutu tanpa bertemu. Sebuah tema yang menarik dan aktual. Secara tradisional kita mengetahui bahwa tritugas gereja, yaitu diakonia, marturia, dan koinonia, atau pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Dalam masa-masa seperti ini, apakah masih dapat dijalankan? Terutama terkait dengan persekutuan yang membutuhkan distancing sosial, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dalam masa pandemi ini, dapatkah terus dijalankan? Bersekutu tanpa bertemu adalah respon jawaban Sinode GKJ dalam konteks pandemi yang kekinian. Sebuah tema yang mengajak kita untuk bersyukur meskipun kita tidak bisa bertemu. Namun, tetap memiliki relasi persaudaraan sebagai umat Allah. Sehingga kita tetap terus dapat saling menyemangati, saling menguatkan, dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu berarti bersekutu tanpa bertemu mengajak kepada kita untuk menemukan makna persekutuan yang baru. Bersekutu tanpa bertemu juga mengajak kita bersyukur atas kemajuan teknologi informasi sebagai anugerah Allah. Kecerdasan manusia yang adalah pemberian Allah telah mampu menghadirkan kecerdasan buatan. Sehingga media sosial seperti perpesanan, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya menjadi semakin canggih dari waktu ke waktu. Media sosial menolong kita untuk tetap dapat terjalin relasi kita, persaudaraan kita, mengadakan persekutuan ketika situasi menjadi sulit untuk bertemu. Dan melalui media sosial juga kita dapat mengadakan persekutuan secara online. Di banyak GKJ, dalam masa pandemi ini, kaum muda GKJ tampil dan menjadi tulang punggung dalam pelayanan, terutama media sosial. Misalnya dalam penayangan kegiatan, peribadahan, pelayanan gereja secara online. Dan ini merupakan suatu fenomena tersendiri. Mungkin ada yang berkomentar di antara kita bahwa persekutuan, sarasehan, kebaktian yang diselenggarakan secara online terasa ada sesuatu yang kurang jika dibandingkan persekutuan secara tatap muka atau onsite. Mungkin ada benarnya. Namun jika pertimbangannya adalah besarnya resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kita, maka pilihan bersekutu tanpa bertemu sudah seharusnya menjadi pilihan utama. Dan kita pun memiliki tugas bersama, yaitu untuk menolong, membantu dan memberi perhatian kepada setiap mereka yang kesulitan atau tidak dapat mengakses media sosial dan dunia digital pada umumnya saat ini, agar mereka pun tetap dapat merasakan sebagai bagian dari persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi persekutuan gerejawi
maupun pergaulan kita di tengah masyarakat, tingkat lokal maupun global. Semuanya terdampak pandemi. Dan dalam masa pandemi ini, ternyata kita kemudian memiliki kesempatan untuk sungguh-sungguh menyadari akan kerapuan kita sebagai manusia. Di hadapan virus yang sangat kecil ini, hingga tak dapat dilihat dengan mata telanjang, kita ternyata tidak dapat mengandalkan kebesaran kita. Kerapuhan ini membawa kita pada rasa malu ketika hendak menyombongkan segala hal yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Ibadah dan doa, amal persembahan, puasa dan pelayanan menjadi tidak layak untuk dipamerkan di hadapannya. Terlebih-lebih jika pameran kesalehan itu hanya untuk mendatangkan nama baik, citra diri, atau keuntungan pribadi. Kembali mencintai Allah dan sesama dengan tulus tanpa pamrih, itulah tanda pertobatan yang nyata. Melalui kebaktian Rabu Abu ini, kita diingatkan kembali akan kerapuhan, kesementaraan, dan kefanaan kita. Hidup kita di dunia memang sementara saja. Namun pertobatan tulus tanpa pamrih menjadikan hidup kita bermakna. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri, menyatakan kesediaan kita untuk memberi diri sepenuhnya kepada Allah dengan menyanyikan berserah kepada Yesus. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus menuntun menyertai kami. Bahkan di saat-saat sulit, kami seringkali dapat merasakan betapa hampanya kehidupan kami. Namun Engkau telah menyentuh kami, sehingga kami dimampukan untuk melihat kembali betapa indah untuk kembali bersekutu dengan Engkau. Ya Bapa, melalui kebaktian Rabu Abu ini, biarlah kami sungguh mendalami akan makna abu, akan kesementaraan dan kefanaan, dan memaknai hidup kami dengan lebih bermakna. Kembali mengasihi-Mu, mencintai sesama dalam ketulusan tanpa pamrih. Kami mohon berkat-Mu, ya Allah, untuk gereja-gereja Kristen Jawa, Sinode GKJ, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-90. Kami mohon berkat-Mu di dalam perjalanan gereja-gereja Kristen Jawa untuk menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah. Kiranya Engkau menuntun kami semua, baik di dalam kehidupan pelayanan internal gereja, maupun dalam kehidupan melayani eksternal. Biarlah gereja Tuhan di mana-mana tempat menjadikan kemuliaan nama-Mu, kasih dan kemurahan-Mu diwartakan dan dicerminkan. Kami mohon berkat-Mu, Bapa, untuk setiap kami yang akan memasuki masa Prapaskah. Kiranya iman, pengharapan, dan kasih kami hari demi hari semakin mendalam, mengakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Biarlah kami Engkau tuntun melalui Roh Kudus-Mu, sehingga semakin menekuni, mentaati akan teladan Yesus Kristus. Kami ingin menyerahkan pribadi, gereja, sinode, bangsa dan negara ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Sekarang beri syukur, hai hati uluh tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Dan saat ini
kita akan dibagikan celengan Prapaskah yang akan digunakan untuk membantu program diakonia atau kegiatan sosial gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami bersyukur dan berterima kasih atas kecukupan dan kekuatan yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kini kami menghaturkan persembahan sebagai tanda hormat kepadamu, Tuhan Sang Sumber Kehidupan. Terimalah dan kiranya menjadi sarana untuk menolong dan mencukupkan kebutuhan sesama. Kami juga menerima celengan Prapaskah berkaitan dalam proses perkumpulannya agar dapat digunakan untuk program diakonia dan kegiatan sosial gereja. Ajarlah kami untuk terus bertumbuh dalam sikap hidup untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.